Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nuralfia dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Konflik sosial berasal dari kata konfigur yang memiliki arti saling memukul. Menurut KBBI, konflik didefinisikan sebagai pertentangan, perselisihan, dan percekcokan. Menurut sosiologi, konflik didefinisikan sebagai satu orang atau dua orang yang ingin menyingkirkan orang lain dengan cara menghancurkannya. Di sini ada faktor-faktor perubahan konflik sosial menurut Sojana Soekanto, yaitu perubahan antara individu, kepentingan, dan kebudayaan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial menurut Leib adalah konflik realistis, konflik non-realistis, konflik in-group, dan konflik out-group. Untuk konflik sosial menurut Sojana Soekanto adalah konflik pribadi, konflik antar kelas sosial, konflik internasional, konflik politik, dan konflik perbedaan rasional. Usul alir konflik adalah yang pertama, konflik dengan orang tua, konflik anak-anak, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik dalam agama, konflik dalam pribadi. Dampak negatif dari konflik adalah keretakan hubungan dalam individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, ada kerusakan harta benda dalam jatuhnya manusia. Yang ketiga, berubah sikap kepribadian antar individu. Dampak positif dari konflik sosial adalah dapat membantu menghidupkan kembali norma lama. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik memunculkan sebuah kompromi baru. Di sini saya akan menjelaskan kekerasan. Menurut KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang membuat cedera. Kekerasan menurut Sojana Soekanto adalah sebagai penguasaan kekuatan fisik secara paksa terhadap manusia atau benda. Kekerasan menurut Thomas Hobbes, yang kekerasan merupakan suatu yang alamiah dalam diri manusia. Homo homini lupus, yang memiliki arti menjadi serigala untuk orang lain. Kekerasan menurut sosiologi terjadi ketika individu atau kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan, sehingga timbul tindakan-tindakan rasional yang cenderung merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri sendiri. Teori kekerasan yaitu yang pertama adalah teori faktor individu, disebabkan oleh agresivitas perilaku seseorang. Faktor penyebab perilaku kekerasan bisa terjadi karena faktor pribadi dan faktor sosial. Yang kedua, ada teori faktor kelompok. Kekerasan terjadi karena benturan identitas kelompok yang berbeda. Yang ketiga, ada teori dinamika kelompok. Deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh masyarakat.